Fikih menurut bahasa berarti paham, seperti dalam firman Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surah An-Nisa ayat 78, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya panjangnya salat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kepahamannya. Fikih secara istilah mengandung dua arti. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang bercabang darinya yang berupa ijma dan ijtihad. Hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum, seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariat itu sendiri, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam salat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. Hubungan antara fiqh dan akidah Islam. Di antara keistimewaan fikih Islam yang kita katakan sebagai hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun akidah Islam yang lain, terutama akidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Yang demikian itu dikarenakan keimanan kepada Allah lah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan salat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram. Maka berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap Zat yang menurunkan dan mensyariatkannya terhadap para hambanya. Contohnya, Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keiman kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Juga seperti salat dan zakat yang Allah kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir. Sebagaimana firman-Nya, yaitu, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Quran Surah An-Naml ayat 3. Demikian pula takwa, pergaulan baik, menjauhi kemungkaran dan contoh lainnya, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu. Lihat Fiqhul Manhaj halaman 9-12. Fiqh Islam mencakup seluruh perbuatan manusia. Tidak ragu lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia, mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada para hambanya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan di tengah-tengah mereka.
Maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Penjelasannya sebagai berikut. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fikih yang mengandung hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah, sunnah Rasulnya, serta ijma, kesepakatan, dan ijtihad para ulama kaum muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi 7 bagian, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat. Yang perinciannya sebagai berikut, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudu, salat, puasa, haji dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih ibadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih al-ahwal as-sahsiyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan di antara mereka, seperti jual-beli, jaminan, sewa-menyewa, pengadilan dan yang lainnya. Dan ini disebut fikih muamalah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin kepala negara, seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman dan menerapkan hukum-hukum syariat, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin, seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan maksiat, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih siasah syariah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dan ini disebut sebagai fikih al-uqubat. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan fikih as-siyar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku, yang baik maupun yang buruk. Dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Demikianlah kita dapati bahwa fikih Islam dengan hukum-hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. Sumber-sumber fikih Islam. Semua hukum yang terdapat dalam fikih Islam kembali kepada 4 sumber. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fikih Islam. Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertama kali kita harus kembali kepada kitab Allah guna mencari hukumnya. Sebagai contoh, bila kita ditanya tentang hukum khamr, miras, judi, pengagungan terhadap bebatuan dan mengundi nasib, maka jika kita merujuk kepada Al-Quran niscaya kita akan mendapatkannya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Bila kita ditanya tentang masalah jual beli dan riba, maka kita dapatkan hukum hal tersebut dalam kitab Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak memungkinkan untuk diperinci satu persatu. 2. As-Sunnah. As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Contoh perkataan, sabda Nabi. Mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.
Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 46, 48, Imam Muslim nomor 64, 97, Tirmidzi nomor 1906,2, 558, Nasai nomor 4036, 40370. Contoh perbuatan, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 635, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3413, dan Imam Ahmad nomor 23093, 23800. 34528, bahwa Aisyah pernah ditanya, apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau membantu keluarganya, kemudian bila datang waktu salat, beliau keluar untuk menunaikannya. Contoh persetujuan, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadits nomor 1267, bahwa Nabi pernah melihat seseorang salat 2 rakaat setelah sholat subuh. Maka Nabi berkata kepadanya, salat subuh itu 2 rakaat. Orang tersebut menjawab, sesungguhnya saya belum salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maka saya kerjakan sekarang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Maka diamnya beliau berarti menyetujui disyariatkannya salat sunat qabliyah subuh tersebut setelah salat subuh bagi yang belum menunaikannya. As-Sunnah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al-Quran, maka kita merujuk kepada As-Sunnah dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut. Dengan syarat, benar-benar bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran dari apa yang bersifat global dan umum. Seperti perintah salat, maka bagaimana tata caranya didapati dalam As-Sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 595. Sebagaimana pula As-Sunnah menetapkan sebagian hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki. 3. Ijma. Ijma bermakna kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari suatu generasi atas suatu hukum syari. Dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut baik pada generasi sahabat atau sesudahnya, akan suatu hukum syariat, maka kesepakatan mereka adalah ijma. Dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul, bersepakat, dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak benar. Dari Abu Basrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan umatku atau umat Muhammad berkumpul, bersepakat, di atas kesesatan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2093. Imam Ahmad Juz 6 nomor 396. Contohnya, ijma para sahabat bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila tidak terdapat bapa. Ijma merupakan sumber rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan di dalam Al-Quran dan demikian pula sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat, apakah hal tersebut telah disepakati oleh para ulama muslimin,
Apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya. Qiyas yaitu mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syari dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab alasan antara keduanya. Pada qiyas inilah kita merujuk, apabila kita tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma'. Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Rukun qiyas memiliki 4 rukun, dasar, dalil, masalah yang akan dikiaskan, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Contoh, Allah mengharamkan khamr dengan dalil Al-Quran, sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamr, maka kita menghukuminya dengan haram, sebagai hasil qiyas dari khamr. Karena sebab atau alasan pengharaman khamr yaitu memabukkan terdapat pada minuman tersebut, sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamr. Inilah sumber-sumber yang menjadi rujukan syariat dalam perkara-perkara fikih Islam, kami sebutkan semoga mendapat manfaat. Adapun lebih lengkapnya dapat dilihat di dalam kitab-kitab usul fikih Islam, Fiqhul Manhaj, ala Manhaj Imam Syafi'i.